selamat pagi, selamat bertemu lagi di Utani Channel ya. Pagi ini saya ingin membahas sedikit tentang bunga anggrek. Memang selama ini bunga anggrek banyak ya jenis dan variannya. Nah, ini saya ingin membahas sedikit tentang bunga anggrek mini ya. Bunga anggrek mini, anggrek bulan. Kebetulan bunga anggrek saya sedang berbunga yang cukup banyak ya. Anggrek mini ini sebelumnya saya tempatkan di dalam ruangan. Waktu bunga sebelumnya saya tempatkan di dalam ruangan. Begitu bunganya habis, kemudian saya potong sebagian. Ada yang saya potong dari sini ya, dipotong dari sini. Jadi tidak langsung dari bawah, tapi saya potong dari sini. Dari beberapa senti dari bunga sebelumnya. Seperti ini juga sama tuh, dari sini saya potong. Dan akhirnya dia menumbuhkan lagi batang baru. Ini batang baru dan ada kuncup bunga yang lainnya. Begitu juga ini juga di batang baru dan kuncup bunga yang lain. Nah, kalau yang ini saya potong waktu itu agak pendek ya dari sini, karena melihat kondisi akarnya waktu itu batangnya kurang baik dan kurang bagus, saya potong dari bawah sehingga dia muncul lagi sekarang dengan batang baru ini, batang baru. Kalau yang ini batang sama seperti tadi dipotong sebagian, kalau ini batang baru nih, batang baru dengan beberapa kelompok bunga ya. Memang bunga anggrek mini ini dia berbunganya berkelompok ya. Juga kalau anggrek bulan yang agak besar kan agak panjang ya, tapi karena ini mungkin ukurannya kecil sehingga nampak kelihatannya seperti berkelompok seperti ini nih. Warna banyak ya untuk anggrek mini ini. Nah, untuk media karena ini saya tempatkan di dalam ruangan sebelumnya, jadi saya tempatkan ini di semacam pot seperti ini, pot kayu, kemudian ininya batok ya. Dan saya masih tetap tempatkan anggreknya masih dengan plastiknya ya. Waktu beli kan masih ada plastiknya, saya hanya masukin dengan plastiknya saja seperti ini, karena pemikiran saya pada saat itu supaya nanti kalau misalkan mau dipindahkan gampang, tinggal diangkat gitu. Nah, untuk medianya sama ya, ini sih hanya menggunakan moss ya, moss aja. Untuk perawatan anggrek ini sebetulnya sama aja dengan anggrek yang besar juga ya. Hanya karena pada saat dia sudah tidak berbunga, itu memang anggrek sebaiknya dikeluarkan dari ruangan, karena anggrek kadang-kadang akan mogok ya kalau dia disimpan di dalam ruangan terus-menerus tanpa kita keluarkan. Saya waktu itu saya keluarkan di teras ini, jadi dia mendapatkan cahaya yang cukup ya, cahaya matahari, walaupun dia tidak terkena langsung, tapi mendapatkan cahaya cukup, kemudian mendapatkan aliran udara yang baik di luar gitu. Karena kalau misalkan di dalam ruangan terus menerus itu dia tidak bisa membedakan antara siang dan malam ya. Begitu juga kalau misalnya penerangan lampu yang terus menerus di dalam ruangan, dia juga tidak bisa tumbuh dengan baik, karena si kuncup-kuncup ini biasanya akan tumbuh, si bunga ini akan memunculkan kuncup-kuncupnya pada saat waktu malam atau gelap gitu. Dengan adanya sirkulasi pagi, siang, malam,
itu akan lebih baik untuk anggrek daripada misalkan dia ditempatkan di dalam satu ruangan sehingga dia tidak tahu atau tidak bisa membedakan apakah siang atau malam karena mungkin udaranya tetap sama, kemudian juga pencahayaannya ada pencahayaan buatan misalkan lampu kayak gitu ya. Seandainya memang itu kita taruh di dalam ruangan untuk anggrek-anggrek seperti ini, sebaiknya ada waktu-waktu tertentu kita keluarkan untuk supaya dia mendapatkan cahaya matahari yang bias-biasnya, kemudian mendapatkan aliran udara. Untuk penyiraman kalau di dalam rumah sama aja sih sebetulnya ya penyiramannya. Saya sih biasanya kalau ini biasanya sehari sekali, tapi kalau biasa, tapi kalau ini sudah saatnya untuk disiram, jadi udah agak kering nih, ini harus disiram, padahal baru kemarin saya siram tapi mungkin udara agak panas, jadi harus saya siram hari ini. Untuk penyiraman sebaiknya memang pagi jam 6 sampai jam 8, tapi kalau misalkan nggak sempat sore pun boleh. Jangan kesorean, tapi karena kalau kesorean itu akan menimbulkan jamur buat dia ya. Bisa sekitar jam 5 misalkan sampai jam 5 sore ya, jam 5 sore, dari jam 4 sampai jam 5 itu kita siram bisa. Nah, untuk penyemprotan saya lakukan hanya disiramnya dengan disemprot ya, disemprot, jadi pakai spray gitu. Jadi makanya saya bisa lakukan tiap hari kalau penyiraman biasanya gitu. Tapi ini karena kemarin saya sibuk, jadi rasanya kemarin pagi itu disiram sih, tapi ini kering ya. Oke, jadi kalau untuk pemupukan sama aja ya, secara berkala harus dilakukan pemupukan. Ini saya menggunakan Dekastar nih, tuh kecil-kecil, karena kadang-kadang pada saat sibuk kalau Dekastar kan dia terus ya, baru per 4 bulan baru kita isi ulang gitu. Tapi kalau untuk daun saya biasanya menggunakan campuran vetsin. Nah, vetsin atau Ajinomoto atau Sasa atau apapun itu, nanti saya campur dengan air, kemudian kita semprotkan ke seluruh batang dan akar. Biasanya dengan akarnya kita semprot. Nah, itu biasanya saya lakukan seminggu sekali. Kemudian untuk pencegahannya juga supaya nggak kena penyakit, biasanya saya sih hanya menggunakan yang ada di rumah. Cukup campuran sunlight ya, sunlight dengan air kita semprotkan. Biasanya nanti kalau ada hama, dia akan mati sih. Kalau hamanya kayak semut pun mati dia untuk pakai cairan sunlight gitu. Untuk bunga mini ini dia lucu ya, bentuknya betul memang mini sekali tuh, sangat mini. Dia memiliki kalau biasanya kan bunga anggrek itu di bawah 2 ya, lidahnya itu ada 2, ini cuma 1 tuh. Ini, jadi biasanya kan kelopaknya 3 atas 2 bawah, kalau ini enggak, 3 atas 1 bawah tuh. Ya, kemudian begitu ada semburat-semburat warna ungu berbentuk garis-garis seperti itu, cantik. Jadi dasarnya putih ya, dasarnya putih. Kuncupnya seperti ini. Kuncupnya ini masih ada kuncupnya kecil-kecil tuh. Kuncupnya masih kecil, dan ini saya sih rencananya akan saya masukkan lagi bila mana ini sudah mekar semua, baru akan saya masukkan lagi ke dalam ruangan. Tapi untuk saat sekarang saya masih taruh di luar dulu, tapi tetap kena naungan seperti ini, hanya ada bias sinar matahari pagi juga. Nah, ini juga masih kuncup. Oke. Ini juga sama, ditempatkan di semacam pot kayu dengan kelapa, batok kelapa di sini ya, batok kelapa. Kemudian ornamennya dihiasi dengan kayu-kayu bekas ya,
yang ditancapkan kemudian kita ikat gitu. Tapi jadi cantik kalau kita taruh dengan di tempat yang bernuansa kayu, juga cantik di atas meja juga mas, cantik dia. Untuk anggrek ini semuanya sama sih ya, jadi jangan terlalu menyiram, jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Kalau terlalu kering ya tentu dia akan kekurangan cairan dan akhirnya nanti akan daunnya akan menguning ya. Begitupun juga kalau kebanyakan dia akan menjadikan busuk ya, busuk akar, busuk daun biasanya gitu, dan akhirnya nanti mati. Jadi lebih baik seperti ini aja, kita raba saja. Oh ini nih kayak sekarang, oh ini sudah waktunya disiram. Memang agak susah, agak sedikit sulit juga ya, dia butuh air tapi tidak terlalu basah gitu, dan tidak boleh terlalu banjir dia, tapi tidak boleh juga terlalu kering. Jadi gitu aja, lebih baik diraba saja, diraba. Ini oh ini udah kering nih, oke kita siram gitu. Nah kalau untuk trik tadi bisa dilakukan dua tadi ya, dua cara untuk pemotongan. Setelah berbunga habis bisa dipotong tadi di langsung beberapa senti di atas bunganya, atau langsung dipotong dari bawah. Biasanya kalau dipotong dari bawah itu bunganya akan lebih banyak keluarnya, jadi lebih seperti ini nanti tuh, ini akan masih bakalannya banyak tuh, keluarannya masih banyak. Ini juga ini keluarnya banyak nih, ini dari bukan pemotong dari awal nih, jadi kelihatannya begitu banyak rimbun. Beda dengan yang dipotong di ujungnya, ini kan jadi sedikit tuh, ini sedikit tapi tetap banyak ya. Tapi beda dengan dibandingkan yang dari bawah, ini banyak sekali. Hanya bedanya kalau dipotong dari sini ini lebih cepat gitu. Kalau saya pengen buru-buru cepat berbunga, walaupun agak sedikit ya saya potong dari sini, tapi kadang-kadang saya combine, yang satu dari bawah, satu dari pucuknya, lihat kondisi batangnya saja. Oke, terima kasih sudah menonton Bu Tani Channel. Semoga ini menginspirasi para pencinta dan sahabat tani semua, menambah kecintaan kita terhadap anggrek, juga tanaman lainnya ya. Terima kasih sudah menonton Bu Tani Channel. Mohon di like, share, dengan subscribe ya, biar saya semangat terus untuk membuat video-video yang lainnya. Sehat terus, bahagia selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.